Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang cara mengatasi invalid pada rombongan belajar di Dapodik versi yang terbaru, yaitu versi 2025B. Di mana di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan tentang mengatasi invalid pada Sarpras dan peserta didik. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan informasi di bagian rombongan belajar. Nah, untuk di GTK ini invalidnya sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk mengatasi invalid di bagian GTK yang muncul jabatan PTK masih kosong atau harap diisi dengan benar sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang invalid di rombongan belajar dan jadwal. Namun sebelum saya lanjut untuk menjelaskan bagaimana solusi mengatasi invalid di rombongan belajar dan jadwal ini, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di-subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, lanjut berikut ini. Nah, di sini untuk mengatasi invalid di rombongan belajar ini, tertera di sini invalidnya adalah data rombongan belajar kosong. Nah, sebelumnya ada invalid juga di peserta didik. Di peserta didik ini terdapat sejumlah siswa yang belum masuk dalam rombongan belajar. Intinya semua peserta didik di sekolah kami belum masuk ke rombongan belajar. Nah, solusi dari peserta didik yang invalid belum masuk rombongan belajar ini ada di rombongan belajarnya. Kalau di rombongan belajar ini sudah ada kelas atau rombelnya, baru di peserta didik yang invalid satu ini akan hilang. Nah, untuk mengatasi yang invalid di rombongan belajar dan jadwal, keterangannya data rombongan belajar kosong. Caranya di sini teman-teman seperti biasa untuk yang invalid ini harus kita selesaikan. Nah, di sini kan rombongan belajar kosong. Kita masuk ke menu rombongan belajar di Dapodiknya. Kemudian di bagian rombongan belajar ini kita klik bagian reguler. Nah, di sini ternyata kosong, makanya invalid tadi di rombongan belajar. Di sini rombelnya tidak ada. Nah, untuk semester 2 ini tahun ajaran 2024-2025 semester genap untuk Dapodik versi 2025B ini kita tidak perlu menambahkan baru untuk rombongan belajarnya. Kita harus lanjutkan semester dari semester sebelumnya, semester ganjil ke semester genap. Caranya di sini ada menu aksi. Tinggal kita klik menu aksi, kemudian kita lanjutkan semester. Kemudian pilih rombel mana yang akan dilanjutkan semester. Jadi semua rombel itu harus dilanjutkan semester. Misalnya dari kelas 10 terlebih dahulu kita simpan dan tutup. Nah, ini contohnya saya menggunakan Dapodik untuk SMK. Untuk yang tingkat yang lainnya caranya sama, tinggal menyesuaikan kelasnya. Ini sudah satu kelas saya sudah lanjutkan semester, tinggal lanjutkan semester lagi di kelas berikutnya. Nah, yang sudah masuk ke rombel ini untuk lanjutkan semester di sini hilang sudah kelasnya, tinggal 10 TKJ. Kalau tadi kan 10 TBSM sudah masuk. Sekarang kita tinggal simpan dan tutup. Di sekolah kami ada 6 rombel, jadi di sini harus 6 rombel juga. Kita klik menu aksi lagi, lanjutkan. Di sini sisanya ada 4. Nah, kita lanjutkan di sini. Kalau sudah kita simpan dan tutup, yes. Kemudian di sini akan muncul. Nah, di sini sudah ada 3 rombel. Kita lanjutkan lagi sampai rombelnya muncul semua. Lanjutkan semester. Pilih nama rombel, pilih rombelnya, kemudian simpan dan tutup. Maka akan muncul di bagian rombongan belajar. Selanjutnya sama, menu aksi, lanjutkan lagi sampai semua kelas kita lanjutkan semester. Ini sudah 4 kelas, yang terakhir lanjutkan lagi di menu aksi, lanjutkan semester. Tinggal satu kelas kita pilih dan simpan dan tutup, pilih yes. Nah, sekarang di rombongan belajar sudah ada rombongan belajarnya. Nah, sebelumnya kan kosong, sekarang sudah ada rombongan belajarnya. Nah, sekarang saya akan coba cek di validasi lagi. Di validasi lokal, di rombongan belajar saya akan coba refresh apakah invalidnya hilang atau bagaimana. Nah, di sini invalidnya bertambah. Ada berapa ini? Tambah jadi 6. Sekarang saya cek di bagian peserta didik. Di peserta didik kan invalidnya 1. Saya coba refresh lagi. Kita tunggu prosesnya apakah invalidnya hilang. Nah, di sini invalidnya sudah hilang. Di bagian peserta didik yang awalnya invalidnya 1 sekarang sudah hilang. Invalid di peserta didik itu karena belum masuk rombel atau belum ada rombelnya. Setelah kita buatkan rombel,
maka invalid di peserta didik yang belum masuk rombel itu sudah hilang. Sekarang masalahnya lagi, ada invalid di rombongan belajar. Nah, jika invalid seperti ini, kita isikan pembelajaran di rombongan belajar yang kita lanjutkan semester tadi di rombongan belajar kemudian reguler. Di sini tidak ada pembelajarannya, makanya invalidnya sejumlah 6. Jadi di sini ada 6 rombel. Ke 6 rombel ini belum saya isikan pembelajaran. Nah, untuk mengisikan pembelajaran caranya di sini misalkan saya pilih satu kelas dulu di sini, kemudian pilih pembelajaran. Nah, di pembelajaran ini kita misalkan isi terlebih dahulu pembelajaran yang misalkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. PTK-nya siapa? Pengajarnya kita pilih di sini, pengajarnya ini misalkan. Kemudian SK-nya tinggal kita isi SK-nya di sini. Nah, misalkan SK mengajarnya seperti ini disesuaikan dengan di sekolah teman-teman. Tanggal SK-nya tanggal berapa? Tanggal SK-nya kemarin tahun ajaran baru, bukan tahun ajaran baru, maaf. Semester 2, semester genap tuh dimulai dari tanggal 2 Januari. Jadi diisi tanggal 2 Januari SK-nya, tapi disesuaikan dengan di sekolah teman-teman. Kemudian jumlah jamnya berapa? Di sini jumlah jam maksimal 3, jadi kita maksimalkan di sini 3. Selanjutnya kita isi lagi di bagian mata pelajaran yang lain. Kita isikan sesuai dengan SK mengajarnya. Misalkan yang bahasa Indonesia saya contohkan lagi. Guru pengajarnya adalah ini. Kemudian SK-nya kita tinggal pastekan saja, kalau sama dengan yang pertama kita pastekan. Kemudian tanggal SK-nya juga sama pastinya. Tanggal 2 Januari 2025, kemudian jumlah jamnya 4. Di sini isi semua sampai selesai. Saya coba satu lagi, saya tambahkan misalkan yang ini, kita pilih di sini, ini. Kemudian SK-nya sama, tanggal SK-nya juga sama, kita berikan seperti ini. Kemudian kalau sudah, jangan lupa kita simpan. Di sini kita simpan. Nah, langkah seperti ini kita lakukan di semua rombongan belajar. Di sini kan saya sudah mengisikan satu yang saya contohkan. Di rombongan belajar kedua, ketiga, dan seterusnya kita harus isikan pembelajaran sama seperti yang saya contohkan tadi, supaya nanti divalidasi rombongan belajar tidak invalid. Nah, di sini saya sudah mengisikan pembelajaran di setiap rombel, semuanya sudah saya isikan. Nah, sekarang saya akan cek di bagian validasi, apakah di bagian validasi tersebut, di bagian rombel invalidnya yang sejumlah 6 ini apakah akan hilang atau tidak. Kita coba refresh. Nah, di sini invalidnya sudah hilang, cuman berganti warning. Kalau warning ini sebenarnya tidak masalah jika kita ingin melakukan sinkronisasi. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman silahkan perbaiki supaya warningnya itu berkurang. Nah, untuk melakukan sinkronisasi, warning ini tidak bermasalah. Hanya yang bermasalah invalid seperti ini. Di bagian GTK saya ada 3 invalid. Nah, kalau ada invalid ini wajib kita perbaiki. Wajib harus tidak ada invalid nantinya. Nah, untuk yang 3 ini, yang GTK ini, yang invalid ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan teman-teman simak. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin cukup sampai di sini saja. Yang saya bahas adalah tentang invalid di bagian rombongan belajar. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.